Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi bihi qalbi wasaddid bihi lisani bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqina bil ilm wa zidna ilma waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'limi para masyayikh, para kiai, wabil khusus jajaran pengurus Nahdlatul Ulama MWC Kabupaten MWC Tuban. Dalam hari ini pengurus harian Suriah dan Hidayah Rais Suriah Kiai Ulin Nuha SPDI dan beserta jajaran Suriah yang lain yang hadir, Bapak Sumantri dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi ketemu di kantor PC sama Bapak Sumantri tadi. Jajaran Tanfidiyah, Ketua Tanfidiyah Dr. Insinyur Haji Muhammad Amnan MT beserta para wakil yang hadir dan yang terkhusus, yang termulia dari jajaran mustasyar, orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Kasturi. Masya Allah, ini putra beliau kebetulan teman SD saya, Mas Iim ya. Jajaran Suriah lainnya, oh iya saya lupa sahabat ayah saya itu Gus Apan, keliling terus sama abah saya beliau, Masya Allah. Ribut. Masya Allah. Seluruhnya saja pengurus baik ranting jajaran Tanfidiyah ataupun Suriah ranting, seluruh pengurus lembaga dan banom Majelis Musyawarah Cabang Tuban yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, khususnya kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pribadi-pribadi yang berkhidmah kepada Jam'iyah Mubarakah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa itu merupakan kenikmatan? Karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri itu, beliau mengatakan di dalam Muqaddimah Qanunil Asasi Hadhil Jam'iyah, beliau mengatakan para pengurus, bukan hanya pengurus, semua yang memiliki ikatan dengan Nahdlatul Ulama, atau bahasa sederhananya semua yang masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dibahasakan oleh beliau adalah kelompok yang benar di dalam umat ini. Ketika beliau mengatakan itu, beliau menyetir sebuah hadis, la tazalu ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Dia mengatakan mereka-mereka yang mau masuk ke dalam Jam'iyah, muri-muri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mereka adalah kelompok yang benar. Kemudian belum menyitir hadis tadi itu, sampai nanti di hari kiamat ada sekelompok umatku yang mereka itu zahirina 'alal haqq, mereka itu benar, tampak di dalam kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan pernah membahayakan mereka orang-orang yang akan menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Dalam riwayatnya mengatakan hatta ya'tiya sa'ah, sampai hari kiamat datang. Sehingga malam ini tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita rasakan, untuk kita ucapkan kecuali bersyukur. Alhamdulillah,
kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi murid-murid Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Al-Asy'ari, untuk berkhidmah ada di Jam'iyah Mubarakah ini yang dikatakan sendiri oleh beliau, ini adalah Jam'iyah yang mubarakah. Ini Jam'iyah merupakan kelompok yang berada di dalamnya merupakan kelompok-kelompok yang berada di dalam kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, pertama-tama yang perlu kita tata adalah niat. Kita tanya introspeksi masing-masing. Semua yang masuk di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, di bawahnya lagi MWC sampai setingkat ranting atau di bawahnya, masing-masing menilai, berpikir apa tujuannya, niatnya untuk bergabung, untuk berkhidmah ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Maka itu yang terpenting. Diajarkan oleh guru-guru kita, masyayikh kita, para kiai kita, nggak ada lagi tujuan yang paling penting niatnya kecuali kita khidmah, kita mahabbah dengan orang-orang yang soleh, dan kita ingin membesarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, mencari berkah para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang penuh berkah. Beliau-beliau para pendiri itu tidak diragukan lagi kapasitasnya. Adakah dari kita yang meragukan kewalian daripada beliau-beliau? Tidak ada. Ini Jam'iyah didirikan oleh orang-orang yang soleh. Ini Jam'iyah didirikan dari pesantren. Maka dikatakan NU itu pesantren besar. Pesantren yang ada itu adalah NU kecil. Jadi NU ini pesantren besar. Pesantren yang tersebar, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama itu NU kecil. Maka tidak akan pernah bisa dipisahkan antara NU dengan pesantren. Jadi kita tata niat kita. Kalau ada niat yang selain khidmah ada di Nahdlatul Ulama, tidak untuk mahabbah kepada orang-orang soleh, tidak untuk membesarkan, ayo kita benahi di dunia pada malam hari yang mulia ini. Ini kesempatan kita. Ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita khidmah ada di sini tujuannya macam-macam, tujuannya yang lain. Sehingga dalam tulisannya Qonul Asasi itu beliau mengatakan halu kullukum, kata beliau. Ayo, ketika beliau mengatakan ini Jam'iyah yang orang-orang berada di dalamnya itu merupakan golongan-golongan yang berada di dalam kebenaran, halumu kullukum, ayo semuanya daripada kalian, wa man tabi'akum, siapapun yang menjadi kalian, ayo masuk dalam Jam'iyah ini al-mausumah bi Jam'iyah al-mubarakah. Beliau mengatakan bil mahabbah. Satu, ini kalau kita ini sesuai dengan Qonul Asasi, harapan daripada Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari bil mahabbah, atas dasar mahabbah kepada Jam'iyah itu, kepada para pendirinya, bil mahabbah. Kemudian wal ittihad wal ulfah, rukun dan bersatu. Yang pertama mahabbah kepada Jam'iyah, yang kedua al ulfah wal ittihad, rukun dan bersatu. Wal ittisal bi arwah wa ajsad, sehingga ada kesinambungan antara mereka-mereka yang berada di dalam Jam'iyah ini, al-ittisal, kesinambungan dengan ruh dan jasad. Wal ihsan wal islah, kata beliau, berbuat baik dan memberikan kemaslahatan. Jadi kalau kita mau menjadi pengurus NU, apa tujuan kita? Kita kembali ke Qonul Asasi. Kadang-kadang kita ini jadi pengurus NU nggak ngerti Qonul Asasi itu apa, Hadratus Syekh itu maksudnya apa, mendirikan ini tidak ada yang tahu kadang-kadang. Penting kita buka itu. Kita sudah dididik oleh Hadratus Syekh untuk ber-NU sedemikian rupa. 4 poin tadi itu, mahabbah kepada Jam'iyah, al-ulfah wal ittihad, rukun dan bersatu. Tidak ada tujuan apa-apa. Apa yang mau dipertengkarkan ini? Kita mau khidmah dari Nahdlatul Ulama ini, apa yang mau dipertentangkan ini? Tidak ada tujuan lain kecuali kita sama-sama saling bahu membahu untuk khidmah pada Hadratus Syekh.
kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Kemudian ittisal bi arwahin wa ajsad, kesinambungan, sambung antara roh dan jasad. Kemudian al-ihsan wal islah, berbuat baik dan memberikan maslahat. Makanya tadi Masya Allah sambutannya Rois Surya termasuk program penting, program unggulan di sini adalah Bahthul Masail, lembaga Bahthul Masail. Ngapunten, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Ekonomi itu penting, semuanya penting. Tapi Bahthul Masail itu paling penting di dalam Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena peran-peran organisasi kita ada yang diatur bagian ini, lembaga ini dan lain sebagainya. Itu kan untuk kemaslahatan umat. Itu kan untuk kemaslahatan umat. Peran-peran organisasi itu untuk memberikan solusi kepada umat, khususnya memberikan solusi kepada umur diniyah mereka, urusan-urusan keagamaan mereka. Karena dalam hal memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya terkait masalah keagamaan mereka, berarti dia sudah mencapai kesuksesan separuh bahkan lebih dalam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sudah dikatakan sukses separuh bahkan lebih. Karena kan tujuannya kita berorganisasi itu untuk memberikan masalah umat, memberikan solusi kepada umat, masyarakat, khususnya masalah ngapunten. Walaupun kita ini sekarang pendidikannya lemah, nggak maju, rumah sakit kurang maju, tapi dalam memberikan solusi kepada umat urusan keagamaan mereka, kita tetap sukses separuh itu, ngapunten. Tapi kalau sebaliknya, rumah sakitnya maju, pendidikannya maju, tapi kita tidak bisa tampil di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi keagamaan mereka, Nahdlatul Ulama belum sukses. Nahdlatul Ulama belum sukses. Ini disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam pembukaan Bahthul Masail kemarin di PWNU hari Selasa. Ini saya menukil kalimatnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika beliau memberikan sambutan selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur dalam halaqah Bahthul Masail PWNU. Sehingga Masya Allah tadi menjadi satu program penting dan program unggulan. Itu luar biasa karena saya sama Yai Ulin, beliau ini senior saya sebelumnya di kepengurusan sebelumnya, berada di lembaga Bahthul Masail. Kalau ada acara-acara dimanapun beliau suka marani saya, jemput saya di situ, diajak bareng untuk menghadiri Bahthul Masail, ada di berbagai wilayah di kecamatan Triwulan itu biasanya, Masya Allah luar biasa. Kemudian terkait program Surya yang ada di PCNU Kabupaten Tuban saat ini, tadi disampaikan oleh beliau Ketua Tanfidiyah Pak Amnan, kita akan lebih menunjukkan supremasi Surya memang. Karena memang pada dasarnya begitu, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Amnan tadi itu. Jadi Tanfidiyah itu pelaksana, semua kebijakan-kebijakan itu adalah setelah disetujui dan tidak keluar jalur dan rel daripada Surya. Dan semua kebijakan saat ini di PCNU semuanya akan digodok oleh Surya, dan Tanfidiyah harus melaksanakan apa yang menjadi keputusan atau urusan-urusan strategis lainnya daripada pengurus dan jajaran Surya. Di antaranya adalah ngaji selapanan yang ada di kantor PCNU, ngaji risalah ahli sunnah wal jamaah ada di kantor PCNU dari jajaran Surya bergantian. Kemarin di bulan yang lalu Rais Surya Kiai Haji Ahsan Ghazali, kemudian Kiai Husnan Dimyati, insyaallah akan diteruskan dalam jajaran Surya yang lainnya. Itu program inti. Karena kadang-kadang kita ini nggak ngerti berorganisasi, bernahdlatul ulama, cuman kita kadang nggak ngerti kitab-kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak tahu pemikirannya Kiai Hasyim Asy'ari yang dituangkan di dalam kitab-kitabnya, kita nggak ngerti. Bagaimana kita berorganisasi yang dituangkan dalam qonun asasnya, kita nggak ngerti. Itu ingin kita tampilkan lagi. Di antaranya tadi setiap Lailatul Istima di FWJ
MWC sekabupaten Tuban ada ngaji risalah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian siapa yang isi? Yang isi kalau memang sudah ada daripada tokoh-tokoh MWC, Roi Suriahnya atau para kiainya yang sudah ada ngaji, kita biarkan nanti yang dari PJ hanya nyambut atau sekedar memberikan tambahan dan lain sebagainya. Jadi tidak mengganggu gugat tertib atau rutinitas yang sudah ada di MWC dalam program Lailatul Istima'nya. Dan alhamdulillah tadi saya bilang sama Pak Amnan, saya ini tinggal di Tuban, kayaknya Tuban ini medannya sangat sulit untuk Lailatul Istima', diajak ngaji, tapi alhamdulillah di dalam kepemimpinan beliau ini gabungan daripada Suriah dan Tanfidiyah ada di MWC Tuban, akhirnya berhasil di launching Lailatul Istima' ada di sini. Ini tempat itihad untuk kita. Kita jadikan di sini, kita taruh ego masing-masing, nafsiyah masing-masing kita taruh, kita kumpul di sini dengan satu tujuan, satu cita-cita untuk khidmah kepada Hadratus Syekh, tidak ada yang lain. Kalau kita mau khidmah, kita mau meletakkan kepentingan-kepentingan apapun itu, kita taruh nomor sekian, kita untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kita nomor satu, kan semuanya bakal ditoto. Tadi ada 80 lebih program. Nanti uangnya dari mana beliau tidak tahu. Beliau yakin, insya Allah. Kenapa beliau yakin? Karena kita ini kan untuk kemaslahatan umat. Uangnya nanti datang sendiri ditoto, melihatnya tidak ada niatan yang lain, insya Allah. Jadi forum ini pada saat ini tidak ada tujuan lain 2 bulan sekali atau kapanpun kecuali kita taruh pikiran kita rasakan hati kita, khusyukkan untuk tujuan khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita ini memberikan berkah, insya Allah. Memberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita pengurus-pengurus yang bisa khidmah secara totalitas kepada Nahdlatul Ulama, kepada para muassis, para pendiri daripada Nahdlatul Ulama, dan para masyayikh yang ada di Tuban ini, insya Allah menghidupkan kembali roh-roh atau amalia Nahdliyah. Di sini kita khidmah sama Mbah Sunan Bonang dan para wali aulia yang ada di sini semua. Insya Allah mereka akan memberikan nadrohnya kepada kita, perhatiannya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi ini ngapunten saya kesusu. Saya tadi jam 8:30 tuh harus keluar. Ada di sini. Sebenarnya saya yang dari awal untuk ditugaskan membaca risalah ahli sunnah wal jamaah. Tadi Yai Ulin Nuha juga meminta gitu daripada PJ untuk mengawali. Tadi saya mau permisi, saya mau hubungi Yai Ulin Nuha. Ternyata ada hal yang harus saya selesaikan, urusannya sosial. Ada yang sakit, saya harus ngantar ke rumah sakit. Ada organisasi di sini. Tapi kalau diminta untuk isi untuk mukadimah tidak ada masalah. Saya sam'an wa ta'ah kepada para pengurus di sini, khususnya kepada Kiai Nuha. Saya baca saja awalnya, nanti fasal berikutnya biar diteruskan oleh beliau-beliau kiai-kiai yang akan membaca dan mendapatkan tugas untuk meneruskan kajian risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Hadratus Syekh Romo Yai Hasyim Al-Asy'ari fi kitabih Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran ala nawalihi, sebagai bentuk syukur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu dan salam ala sayyidina Muhammad, terlimpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad wa alih beserta para keluarganya. Wa ba'du, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, fahadha kitabun, dan ini adalah kitab, auda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah. Dia menjelaskan isi daripada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dengan ucapan beliau, ini adalah kitab yang saya letakkan di dalamnya sedikit pembahasan tentang
hadithul mauta, hadis tentang kematian. Wa asyratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnah wal bid'ah, dan sedikit pembahasan daripada penjelasan tentang as-sunnah wal bid'ah. Itu isi kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan ada 3 poin pembahasan: hadis-hadis tentang kematian, kemudian tentang tanda-tanda kiamat, dan yang terpenting ini sedikit pembahasan terkait masalah sunnah dan bid'ah. Karena memang beliau menyusun kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini untuk mengcounter beberapa pemikiran-pemikiran yang saat itu dianggap membahayakan dan dianggap mulai merajalela merusak sendi-sendi ketauhidan masyarakat, khususnya masyarakat Islam saat itu, sehingga beliau terbesit muncul keinginan untuk menyusun kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan informasi tentang as-sunnah wal bid'ah. Nah, waktu itu teriak bid'ah begini, ini tidak sunnah, ini adalah bid'ah. Beliau akan memberikan penjelasan as-sunnah itu bagaimana dan al-bid'ah itu bagaimana, akan dijelaskan ada di kitab ini. Wa syai'an minal ahadits bi qasdin nasihah, dan juga saya akan memberikan sedikit pembahasan terkait hadis-hadis dengan tujuan untuk memberikan nasihat. Ada hadis-hadis yang beliau nukil dari Nabi Muhammad SAW dalam tujuan untuk memberikan nasihat. Wa ilallahil karimi amuddu akuffal ibtihal, dan kepada Allah lah Al-Karim yang Maha Dermawan, aku membuka akuffal ibtihal, telapak tangan ibtihalku. Ibtihal itu meminta yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau di sini mengatakan wa ilallahil karim amuddu akuffal ibtihal, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kiaskan dengan membuka tangannya dengan ibtihal, permintaan yang tidak sekedar meminta, tapi dengan adanya penegasan, dengan adanya ibtihal, kesungguhan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, an yanfa'a bihi nafsi wa amsali minal juhal, untuk kitab ini memberikan manfaat, an yanfa'a, memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan kitab ini, nafsi, kepada diriku, wa amsali, dan orang-orang sepertiku, minal juhal, daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Jadi tawadhunya Syekh Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, kata beliau. Dengan sebab kitab ini memberikan manfaat kepada diriku dan orang-orang yang bodoh sepertiku, kata beliau. Ini termasuk tawadhu daripada Hadratus Syekh, an yaj'ala amali khalisan liwajhil karim, dan juga menjadikan amali, upayaku ini, usahaku ini dalam menyusun kitab ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu jawadun ra'ufur rahim, karena beliau adalah zat yang jawad. Jawad itu roman, ya, jawad itu roman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang jawad, zat yang roman, ra'uf, zat yang pengasih, welas, ngaten nggih, welas, rahim, asih. Jawadun ra'ufur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang asih, yang welas, dan apa tadi? Jawad, loman, loman. Jadi kalau kita meminta kepada Allah itu disesuaikan. Kalau kita minta sama Allah berarti kita nyebutnya Allah dengan sifat-sifat yang terkait. Zat yang maha pemurah, zat yang maha belas kasih, zat yang maha dermawan. Innahu jawadun ra'ufur rahim, wa hadha awanu syuru' fil maksud, dan ini adalah awanu syuru', permulaan untuk memulai di dalam tujuan tadi itu yang disebutkan. Tujuannya ini adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tadi, bi'aunil malikil ma'bud, dengan bantuan zat yang menguasai dan zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baca mukadimahnya saja, Pak Amnan ya Yulil. Nanti insya Allah akan diteruskan sesuai dengan tadi jadwal yang diatur ada di MWJ ini. Insya Allah ini akan menjadikan keberkahan, ini akan menjadikan ta'aluk kita kepada beliau-beliau. Insya Allah kalau kita mengatakan kalau kita baca kitabnya seorang ulama, berarti kita sedang
punya hubungan, membangun hubungan dengan para ulama tersebut. Kita khidmah ada di jamiahnya beliau, kita baca kitab beliau, mudah-mudahan ini menjadi bentuk hubungan korelasi kita dengan Hadratus Syekh. Jangan khawatir kalau kita punya hubungan dengan Hadratus Syekh, semuanya ditoto. Urusan ekonomi keluarga kita, anak-anak kita, semuanya keluarganya kita nanti insya Allah akan dijadikan orang-orang yang soleh. Berkat Hadratus Syekh insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sebagai sambutan dan pengawalan daripada mukadimah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan memberikan berkah khususnya kepada saya pribadi, kepada panjenengan semuanya, kepada pengurus FWJ, pengurus PJNU, insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin, amin. Kita sama-sama menghidupkan lagi NU ada di Kabupaten Tuban ini insyaallah. Saling bekerja sama, saling ittihad, saling ulfah, saling bersatu, saling rukun insyaallah untuk memajukan Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saya langsung Profesor.